Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Djafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, diantaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa
KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Sjafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit Marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare, menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Sjafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit Marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare, menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua,
seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Jafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare, menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Jafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat.
Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI HBMA menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, hasil menguasai markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare menyebutkan anggota kelompok bersenjata sudah berada di wilayah Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga dalam keterangan yang diterima Kompas 5 Januari 2000. Dia pun menegaskan tetap terutama para pelaku yang pada masyarakat di wilayah Papua Tengah menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman 2026 oleh KKB yang ada Papua seperti Jaya, Puncak, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain menegakkan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi HBMA yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Jafri Syamsudma TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Jafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, diantaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI HBMA menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain menegakkan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua.
Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Djafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare, menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Djafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare, menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5
Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain menegakkan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Djafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, diantaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain menegakkan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Djafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya.
Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI HBMA menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit Marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare, menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika. Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi HBMA yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Djafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan bantuan tempur lainnya, dalam menjalankan 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ratusan prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI HBMA menjalani tugas berat di berbagai daerah yang mengandung risiko tinggi. Prajurit Marinir, Kopassus, dan satuan lainnya bahu-membahu dalam operasi gabungan tersebut. Dalam operasi ini, TNI berhasil menguasai sejumlah markas kelompok bersenjata dan menetralisasi ancaman keamanan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Polisi Alfred Papare, menyebutkan anggota kelompok kriminal bersenjata kini sudah berada di wilayah Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tapi saat ini sudah merambah hingga ke tengah Kota Nabire. Katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com Senin 5 Januari 2026. Dia pun menegaskan penegak hukum tetap akan dilakukan, terutama kepada para pelaku yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. Brigjen Alfred menyatakan pihaknya tetap akan mengantisipasi ancaman Kamtibmas tahun 2026 oleh KKB di wilayah yang ada di sekitar Papua, seperti Papua Tengah, Puncak Jaya, Puncak Dongyai, Intan Jaya, Dayai, Nabire, dan Kabupaten Mimika.
Selain penegakan hukum, aparat juga mendorong pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok bersenjata. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, situasi keamanan di Papua Tengah dapat tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Operasi rahasia TNI di Papua, markas KKB dikuasai, prajurit digana KPLB. Sebanyak 10 anggota marinir TNI AL mendapat kenaikan pangkat luar biasa KPLB saat menggelar operasi senyap sikat kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ke-10 anggota marinir tersebut bagian dari 115 personel TNI dari Satuan Tugas Raja Wali dan Komando Operasi Habema yang mendapat KPLB. Ratusan pasukan elit dari berbagai satuan itu sebelumnya telah berhasil menguasai markas KKB di 3 lokasi. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB kepada 115 prajurit TNI, termasuk 10 prajurit petarung Korps Marinir yang bertugas di Papua. Djafri juga meminta seluruh pimpinan TNI tidak ragu memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi, baik dari Korps Marinir, Kopassus, maupun satuan lainnya. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan para prajurit dari berbagai satuan, di antaranya Korps Marinir, Kopassus, serta satuan tempur dan